Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin al-kafirin wa ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita bermohon di antara sekian rahmat Allah itu senantiasa menjaga kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengaktualisasikan keimanan itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah di setiap keadaan dan waktu dengan sungguh-sungguh, serta mampu menjaga itu semua istiqamah sampai kita wafat dalam keadaan muslim insyaallah. Demikian Nabi berpesan kepada seluruh umatnya yang setidaknya setiap pekan di hari Jumat diingatkan dalam ibadah formal saat menunaikan khutbah Jumat, dan itu menjadi bagian dari apa yang dipesankan oleh khatib setiap menunaikan khutbahnya dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Alladzina itu isim mausul, konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang jadi subjek. Bentuknya umum untuk semua tanpa batas. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah menggunakan alladzina, artinya Allah memanggil tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tinggalnya dimanapun, karena pakai ya. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua jarak, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Mau dari Depok, dari Kalimantan, dari Sumatera, baik yang menginap di masjid ini sebelum kajian, atau juga yang datang kemudian hadir bersamaan pagi ini, sepanjang merasa beriman, semua termasuk dalam ayat ini. Setelahnya ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu di gramatikal bahasa Arab disebut munada, itu untuk menguatkan pesan. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Jadi saking pentingnya informasi yang akan diutarakan di ayat ini, Allah sampai menekankan informasi itu dan mengingatkan supaya tidak lupa. Sebab kalau sudah lupa kan suka nggak ingat ya. Nah, makanya ditekankan, dan pengingat ini sepekan sekali minimal sadar untuk mengevaluasi sepekan ke belakang dalam berkegiatan. Jangan-jangan ada satu bagian dalam kehidupan itu yang luput dari keimanan. Karena setiap insan kalau sudah beriman, diingatkan oleh Allah standarnya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah menyatakan beriman, standarnya ittaqullah. Maka butuh pembuktian dengan iman itu supaya terlihat bahwa dia beriman. Nah, pembuktian iman itu wujudnya takwa. Jadi kalau kita ingin dikenali sebagai tanda insan beriman, mesti ada bagian takwa yang tampak. Karena takwa itu pembuktian iman. Wujud takwa itu wujudnya beragam. Ada yang terkait dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah.
Kan kita mengatakan beriman kepada Allah. Tandanya apa? Maka Allah tunjukkan dan turunkan bentuk takwa sebagai pembuktian hamba ini beriman kepada Allah. Wujudnya ibadah namanya. Karena itu kenapa diminta sholat misalnya? Nah, sholat itu tanda kepatuhan, tanda keimanan. Karena itu Nabi mengatakan, perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu terlihat pada sholatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Karena itulah sholat pun disebut dalam Quran dengan kata iman. Sekali di Quran disebutkan sholat dengan nama iman. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Di situ salat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jama' itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat salat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3 pakai alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib lalu wa yuqimunas shalah. Nah, ini dievaluasi. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang ada sholat yang belum tertunaikan dengan baik. Apalagi mengaku beriman tapi tidak sholat. Maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar. Ya, konsep dasar kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali. Isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah. Buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan? Tafsir syahadat, bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20, Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan sholat, itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya. Ya, dan bentuknya jama'. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja. Itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid. Lihat istri bagaimana. Bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo? Ya kan? Lihat anak bagaimana. Lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan?
Semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah di rumah tangga ingin samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah? Bukankah ingin kesuksesan dalam pekerjaan? Bukankah ingin harta yang mencukupkan kebahagiaan? Bukankah kita sepakat semua pemiliknya adalah Allah? Anda menginginkan itu semua, tapi jauh dari Allah. Bagaimana membangun logikanya? Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan. Jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Awas, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Ya? Salam dari tanah kusir misalnya kan. Contoh, ini dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, sebentar lagi kan Idul Adha ya, ada hewan disembelih. Kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan. Hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan, seperti yang membajak. Yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Itu 3 fungsinya. Ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan? Tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan. Memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih. Tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu. Tajamkan pisaunya, bila dijatuhkan, jatuhkan tanpa menyakiti. Ya, saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok, insya Allah nih tajam tuh. Ya, nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan. Dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai. Dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas. Artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah. Diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina 'anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam. Dan di 3 alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengevaluasi diri sampai dengan kita berada di duha kali ini. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar
kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah. Ya, keluar dari masjid ini wafat husnul khatimah. Nah, yang amin nanti mudah-mudahan langsung ya, langsung mendapat kebaikan, kan wafatkan ajalnya. Ya, baik, dan tolong pulang dari sini pun lihat lagi dengan keluarga, perbaiki dengan kerabat-kerabat kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, dalam langkah ikhtiar kita menguatkan keimanan dan membangun ketakwaan, kita telah belajar untuk mendalami intisari dari firman-firman Allah dalam Al-Quran, khususnya di masjid ini kita fokuskan di kajian juz amma, dan kita masih dalam pembahasan intisari surah An-Naba. Dari 5 poin atau intisari pembahasan di surah ini, poin pertama sudah kita detilkan, tinggal kelengkapan di poin pertama. Setelah itu 4 poinnya kita urai sehingga lengkap pembahasan, baru kita beranjak ke surah berikutnya. Di poin pertama yang terdahulu, kita telah membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan dalam Al-Quran, khususnya keyakinan kita adanya kehidupan setelah kematian. Kita telah detilkan di bagian pertama ini yang terkait dengan meyakini semua yang terkandung dalam Al-Quran. Intinya, memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kitab bacaan. Saya sudah jelaskan dengan detil di pertemuan lalu. Mohon izin bagi yang baru bergabung, silahkan disimak materi yang lalu sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Tapi inti besarnya adalah, keluarkanlah kurikulum dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang menjadi pedoman aktivitas kehidupan kita. Lihat apa aktivitas yang kita kerjakan, keluarkan ayatnya. Nanti praktek untuk mengamalkan itu, lihat petunjuk nabinya dalam hadis. Itulah faidahnya bagian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua aktivitas kita kalau ingin baik, ingin benar, keluarkan ayat Qur'annya, lihat hadisnya, praktekkan cara untuk mengimplementasikannya. Cara termudahnya kalau masih menemukan kesulitan, keluarkan kitab hadis yang judul besarnya itu Jami' namanya. Apa namanya? Jami', ya. Jadi ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Saya ulang ya. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada apa? Mu'jam. Kalau Jami' itu kitab hadis yang isinya tematik, tuntunan-tuntunan secara tematis tapi sifatnya komprehensif. Misal, kalau Anda ingin mencari tuntunan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, cari kitab Jami'. Ya, jangan cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari tentang bagaimana petunjuk berbisnis yang melimpahkan keberkahan dan hasil yang melimpah, cari kitab Jami'. Kalau Anda di birokrasi ingin belajar tentang nilai-nilai birokrasi yang diterapkan dimanapun dan berhasil dengan baik, cari kitab Jami'. Maka di Al-Bukhari ada kurang lebih 7.257 hadis. Ya, itu yang hitungan Ibnu Salah. 7.257 hadis. Imam Al-Bukhari itu hafalan bersanadnya saja minimalnya 100.000 itu. Ya, ada yang menyampaikan ke 600.000. Nah, dikeluarkan dari situ yang sahih kurang lebih 7.257. Itu disusun menjadi 97 tema. Jadi Anda keluarkan temanya. Kalau ingin memulai dengan tema iman, berarti topik yang kedua Kitabul Iman. Nanti di situ itu ada subtemanya. Bagaimana cara menguatkan iman,
menjaga iman supaya tidak turun naik. Kalau ada persoalan yang melemahkan iman, bagaimana cara kemudian untuk mengatasinya. Ayatnya dulu, jadi subtopik, ayatnya, setelah itu hadisnya. Kurang lebih ada 57 hadis. Ya. Izin sebentar untuk teman-teman yang di sound, coba echo-nya diturunkan sedikit, sehingga bunyinya tidak berbalik. Bismillah. Baik, cukup. Terima kasih. Nggak usah nengok, nggak ada kesana kok orang di belakang. Baik. Ya. Allahu Akbar. Lanjutkan. Kalau Anda ingin akses misalnya untuk kelengkapan, jadi ada yang ditemukan di Al-Bukhari, sebagian misalnya ingin diurutkan dengan lebih sistematis dan menemukan topik lain yang boleh jadi tidak ada di Al-Bukhari. Seperti tata kelola pemerintahan, Kitabul Imarah. Di Al-Bukhari nggak ada. Ditemukannya di mana? Sahih Muslim. Maka Imam Muslim datang dengan 4.000 hadis lagi, disusun menjadi 43 topik. Nah, jadi kalau ingin mengaplikasikan materi pertama, mengeluarkan kandungan sebagai petunjuk hidup, cari kitab itu, dan tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Apa saja yang jadi profesi kita, kegiatan kita, itu saja yang kita keluarkan. Seperti detailnya pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Sunan, kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau bapak, ibu ingin belajar cara taharah, wudu, sholat misalnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didahulukan, itu yang dicari kitab sunan. Jelas ya? Misal, kita ingin memulai sholat dan berlatih serta belajar bagaimana cara sholat yang benar dari takbir sampai salam. Bahkan dimulai dari syaratnya wudhu. Cari kitab sunan. Nanti muncul misalnya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, ya? Dan yang lainnya. Itu ada urutan di situ. Ingin tahu bagaimana caranya sujud dari i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ingin sujud, itu dicari Al-Bukhari, di Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Caranya itu bagaimana? Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan lutut? Adanya di kitab sunan. Jadi di sini penting meluaskan wawasan. Jangan sampai berkesimpulan begini. Kalau bukan di Al-Bukhari tidak sahih misalnya. Tidak begitu cara memahaminya. Ya, di kitab sunan pun yang sahih banyak. Imam Al-Bukhari itu mengurutkan penemuan beliau yang sahih. Tapi tidak semua materi yang ditemukan itu mencakup semua bahasan yang kita butuhkan. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga musnad. Ya, musnad ini kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Biasanya kalau kita ingin belajar biografi seseorang yang ingin diteladani. Ibu misalnya, ibu kenal Sayyidah Aisyah. Ya, kenal di mana? Ya. Baik ya. Pernah dengar kan istri Nabi yang mulia? Kemudian juga kegiatannya luar biasa pada pengetahuan, meriwayatkan banyak hadis. Ibu ingin belajar seperti Sayyidah Aisyah, cari kitab musnad. Bagaimana cara belajar Sayyidah Aisyah? Apa saja hadis yang dikumpulkan oleh beliau? Nah, itu nggak akan ditemukan pola untuk mendapatkan semua hadis dari Sayyidah Aisyah, baik di Al-Bukhari ataupun Muslim atau kitab sunan, kecuali di musnad. Ya, tuh sampai kaget soundnya berubah lagi tuh. Ya. Jangan diotak-atik lagi, yang tadi sudah bagus tuh. Semoga Allah ampuni yang ngotak-ngatik sound ini. Doa ampunan tuh mahal tuh. Mahal sekali. Saya pun pengen itu. Ya. Kembali. Itu musnad. Musnad yang paling populer, musnadnya apa? Ya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijrah, hafal 1 juta hadis. Ya, berapa? 1 juta hadis. Baik. Saya berhenti sebentar untuk menyesuaikan dulu soundnya ya. Ya, biar enak mengajarnya, biar enak didengarnya. Bismillah. Ya. Tes. Ujian. Tes kan ujian ya. Ujian. 1. Silahkan disesuaikan lagi.
Yang pertama datang itu sudah bagus tuh. Bismillah. Tes. 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 Ujian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillah. Tes. Pengajian. Tes. Bismillah. Cukup? Cukup ya? Ah, baik. Cukup. Mas, semoga Allah muliakan antum. Dan semoga Allah berikan hidayah kalau ada yang merubah lagi. Baik. Nah, musnad. Yang terakhir mu'jam. Mu'jam ini kitab hadis yang disusun untuk memudahkan kita mengakses hadis. Biasanya nanti ada alfabetik. Kalau ingin nyari hadis, innamal a'malu binniyat, carinya gampang. Oh, ini huruf ini, cari temukan. Nanti ada di kitab mana saja. Baik ya? Nah, ini gambaran ringkas dari apa yang telah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan sempurnakan. Mengapa kurikulum hidup ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan detailnya dirincikan dalam hadis penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup selama menjalani aktivitas kehidupan di bumi. Maka dijawablah oleh kalimat yang kedua di pertemuan lalu, masih ingat? Ada kehidupan setelah kematian. Saya ulang, ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran. Detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya, sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya, tempatnya al-ard. Selesai dari sini, ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran, surah ke-7 contohnya, ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, enggak satu dua orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu, enggak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun, na'udzubillahi min dzalik, jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia, kalau belum datang ajal nggak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya. Kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya, bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu, gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan, telah meninggal dunia. Ya kan? Di lisan kita tuh, bahkan diumumkan kan? Baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu?
Semua boleh berteori tentang dunia. Karena berbagi pengalaman orang yang hidup supaya abadi idenya itu dia menulis kan, dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia balik lagi ke dunia sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Nggak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana, bagaimana cara pulangnya, dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah, ciri-cirinya persis sama. Ya. Dan diterangkan detailnya setelah itu bagaimana. Nah inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di alam Quran, dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim itu mesti belajar ini untuk menguatkan iman. Dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Kubur ya. Baik, tahu dari mana kubur? Tadi lewat. Itu tadi saya sampaikan ke pendamping, saya lihat Masya Allah ya. Itu perbedaan taman tuh tipis sekali. Taman dunia dan taman kuburan. Yang olahraga itu kan berolahraga tuh di samping saya lihat. Ada yang lari, ada yang senyum tertawa. Sampingnya kuburan. Ya kan? Saya tuh tadi berpikir dari sekian orang yang berolahraga di situ, itu punya kesadaran nggak bahwa dia akan di situ? Ada taman lagi. Nah, nggak sampai di situ. Ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi. Nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ, nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan. Jelas di sini? Nah, pembahasan kita sekarang adalah masuk ke sini. Ini yang banyak diperdebatkan saat surat An-Naba itu diturunkan. Karena sebagian merasakan dan menyimpulkan hidup itu hanya di sini. Mumpung masih di sini, nikmati kehidupan karena tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Quran menjelaskan, datang dengan keterangan, amma yatasa'adun anin naba'i azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla thumma kalla. Nah, sampai 5 ayat ini muncullah keterangan-keterangan yang terkait kehidupan pasca kematian. Itu yang coba kita akan bahas saat ini sehingga melengkapi poin nomor 1 dari intisari surah An-Naba dari 5 yang akan kita bahas bersama. Ini kajian baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat, meninggalkan dunia. Alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa. Jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan 2 kata. 1,
ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya. Baik itu dengan dunia yang sebelumnya, ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian. Maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran memberikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti, nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari, 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas.
Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu. Sama-sama roh, tapi ketika masuk, kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk, keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih. Belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal. Baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita. Dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat? Itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya. Sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur, itu semua tinggal. Amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal, apanya? Amalnya. Yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh, harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya? Suami meninggal, istri ikut? Tuh, udah jawab sendiri. Enggak. Istri meninggal, suami ikut? Tuh, makin kencang. Enggak. Ya kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi. Yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang. Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi. Kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Viralkan Muhammad SAW, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel.
yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah. Nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu, ambil. Nggak bisa nawar. Ya, ada dulu Rasul yang dekatnya, jadi Rasul di bumi itu punya teman Rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada Rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Hah? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapatkan nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun. Mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian. Ya, karena itu orang beriman nggak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar nggak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Nggak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayit, jadi mayit namanya. Tasdidnya hilang. Mayitun. Lihat, ini ilmunya mahal, karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti, karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Karena kecintaan pada Quran. Nah ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya. Nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya. Satu Twitter, kedua TikTok. Saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini. Mayyitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik.
Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arab jadi disebut dengan tuma'nina. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'nina? Ruku, tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna raki'ah. Sujud, tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tuma'ninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tuma'ninah, maka dia akan punya sifat tuma'ninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tuma'ninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tuma'ninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat kau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum. Ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Malu ala Dauda, syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur, sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum, ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya. Bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Ibad, kita tuliskan ini. Tuliskan dulu. Wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Kita lihat. Allah sudah memberikan pendahuluan. Saat akan meninggalkan dunia ini sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang saleh sama Asiyah? Sayyidah Asiyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya? Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya. Kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya, dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah ini sudah fitrah teman-teman. Sukun ini fitrah, kalau sudah mayit sukun. Cuman gak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya itu yang Dragon Ball itu loh. Yang tulisan Susuke Watanabe tahun 96. Ya kan? Son Goku saat mengkame-kameha Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan? Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Nah sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya. Itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. 1.
Yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha. Barzakh. Kata barzakh, bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dindingnya, ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan, itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi mesti kelihatan remang-remang. Nggak nyata kelihatannya. Itu disebut satar namanya. Satrun. Satara, yasturu satran. Satara, yasturu atau satara, yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati. Tapi kalau penutup total, begini, gak terlihat di belakang ini ada apa. Maka disebut hijab namanya. Hijab. Dari kata hajaba. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutrah? Ayo. Saya ulangi, hijab atau apa? Sutrah. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup, tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agak dilonggarkan itu yudnina min jalabibihinna. Direndahkan, dilonggarkan supaya dengan longgar dan rendah itu maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat, ya. Supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutrah, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutrah, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B. Paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini. Ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube, ya, atau National Geographic, ada tiba-tiba ikan, terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ, ya. Kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini, balik lagi, nyampe ke sini, balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang keduanya itu ya nggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi nggak bisa nyatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan, tapi alamnya ada. Ya,
Pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih. Ini arus ini. Coba balik aja, balik. Dindingnya kelihatan. Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu ya asin, yang satu itu hawa. Dan itu ada di Quran juga. Surah 25 ya Al-Furqan ayat 53. Hadza 'adzbun furatun, kemudian wabilhun ujaj. Satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Balik lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau disebutkan barzah, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa. Karena ada pemisahnya. Nggak bisa merasakan yang ada di dalam. Kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzah dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan. Dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzah? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya, tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, nggak akan bisa balik lagi. Karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat. Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia karena ada dinding kuat yang membatasi sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Paham? Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Baca ayat 99 sampai 100. Khususnya di ayat ke-100-nya. Ayat 100-nya di ujung ayatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Baik, saya percepat saja. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu dan dia berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti ayat 100-nya begitu, amalas salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal. Berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridhai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah, maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Saya ulang, kalau mendengar kata barzah, maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan, karena kalau sudah masuk ke alamnya yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan. Atau misalnya melihat tayangan, tiba-tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. 1. Kesimpulan pertama,
Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Was, kalimatnya insan beriman ya. Kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal berupa amal saleh sebelum wafat, sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia. Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. Satu. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya. Nah, alamnya apa? Kubur. Tempatnya apa? Kubur. Oh, karena belum masuk kita ya. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya. Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu mesti kenal di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali alhamdulillahi rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah, itu anehnya. Atau barusan sholat tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu melihat nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang baik dulu ya, tenang dulu. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya? Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ayatnya? Allahu akbar. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah.
di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian, yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, dijahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama kan, ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa, tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fi sabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal, dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil. Seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Kalau niatnya fi sabilillah, karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jadi kalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang, itu yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur. Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimejo. Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik Kiai Zainal Mustafa, itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadhus Shalihin itu. Yang babul ikhlas wa ikhdarun niyat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada, kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wapan. Ya, pasukan-pasukan itu relawan-relawan untuk berjuang. Dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh. Di TNI itu ya. Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara nasional Indonesia. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam, semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Nggak ada. Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fi sabilillah. Bangun tidur ada doanya nggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi. Langkah kaki diatur, ada doanya nggak? Ada. Begitu keluar ada doanya. Masuk dengan keluar sama nggak doanya? Berpakaian ada doanya nggak? Antum mau kerja cari nafkah ada doanya nggak? Dibaca nggak? Tuh. Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi nggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh, yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oke, baik. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi, dapat pahala.
Baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Allahu akbar. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta, ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Oh, depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Masya Allah. Ya, depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Masya Allah Nabi yang katanya paling ganteng semoga bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan semua Nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dari bangun tidur terus dari keluar itu. Ya, contoh tadi saya janjikan Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana. Kapan waktunya? Konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun? Bagaimana cara bangunnya? Nanti yang berangkat insyaallah umrah saya tunjukkan ini lokasinya gitu. Ya. Itu diceritakan oleh beliau, qala atau kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk terlebih dahulu. Di bangun tidur terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi, ya selempongan kan? Naik delman istimewa, ku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan. Hadisnya, oke, anak-anak TK diajarin yang betul, bangun tidur terus duduk, ya, duduk dulu. Ya itu kan hadisnya begitu, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur. Ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah. Ya, nah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Nah, ini banyak wajahnya tuh. Ya, antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 2:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jangan 3:04 kan? Alarm pertama untuk matikan, alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Itu. Nah, di hadis sudah diajarin kalau bangun, ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang, kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan, begadang boleh kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri, membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da isya, sebentar istirahat. Jadi teratur waktunya. Sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah, kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sejak hilangkan bekas ngantuk, balu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran.
dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenung, untuk berpikir. Nggak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan nggak wafat dalam keadaan sedang maksiat, sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya. Sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik. Karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah, untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gini, ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain. Perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama, ada amatana. Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur, nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah, sifatnya nusyur. Wa ilaihin, ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku. Tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur maknanya. Makanya sebelum tidur sunnahnya istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan. Kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Alhamdulillah. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal, tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Sudah bikin status yang bermasalah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang dimaksud apa? Fi sabilillah. Menjadikan semua kegiatan itu dilakukan untuk menaati Allah. Ibu merawat anak karena Allah atau karena sayang anak? Mulai bingung jawabnya. Allah.
Kalau ibu merawat anak karena Allah, pasti ibu akan memberikan pendamping pendidikan pada anak yang mendekatkan anak kepada Allah. Sekarang lihat buktinya sampai anak itu tumbuh. Kenal Allah. Gimana sholatnya? Gimana hubungannya dengan Quran? Kenal dia dengan nabinya? Kenal tidak dengan sahabat Rasulullah SAW? Antum nih anak-anak muda yang masih belajar. Antum belajar tuh karena Allah, karena ijazah. Allah. Gimana masuk kampus antum tuh? Kalau benar karena Allah, maka sifat-sifat yang Allah sampaikan lewat Nabi pasti diikuti. Belajar yang serius, harus sampai paham. Nggak ada masuk kelas, keluar nggak paham. Umat Islam nggak begitu. Nabi kan ajarkan masuk kelas, duduk paling depan. Nggak paham, tanya. Baru keluar setelah paham. Dapat paham itu, amalkan ilmunya di tempat ia tinggal. Nyambung semua. Ini duduk paling belakang. Nggak pernah nanya. Ujian pinjam catatan teman. Terus karena Allah, fisabilillah. Ya kan? Walaupun memang orang Indonesia itu anugerahnya luar biasa. Saya sering sampaikan untuk motivasi. Bersyukurnya kita jadi orang Indonesia, Allah tanamkan banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kita beragam, sehingga pengalaman keberagaman ini dibawa kemanapun bisa menyusul. Lalu lidahnya ringan, karena di kita ini sukunya banyak, pulau banyak kan? Pulau 13.667 pulau kan? Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya kan? Pulau Kapuk dan sebagainya. Nah, karena banyak ragamnya, lidahnya terlatih komunikasi. Jawa ketemu Sumatera, lidahnya dilatih. Sumatera ketemu Kalimantan, kita tahu ini dialeknya, tapi lidah kita tanpa terasa dilatih. Akhirnya apa? Belajar bahasa apapun mudah. Saya perhatikan nampaknya di dunia ini, di antaranya saya baru temukan orang Indonesia yang cepat belajar bahasa apapun seperti penuturnya. Kalau dia bicara nggak kelihatan orangnya, bicara bahasa Inggris misalnya, "Hey John, where have you been?" Itu nggak tahu kalau orang Cipanas. Betul. Dia ngobrol bahasa Arab, kayak halak ya Muhammad. Dia nggak tahu kalau itu orang Cimahi misalnya. Ya itu saking mudahnya. Silahkan lihat orang India bicara bahasa Inggris. Ketahuan Indianya. Take the money. Gitu. Orang Cina bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Tapi akan lebih mantap lagi kalau sunnahnya kita ikuti. Begitu diikuti tuntunannya, fisabilillah. Yang ingin saya katakan, orang-orang yang menjadikan kegiatannya karena Allah, kerja karena Allah, menjabat karena Allah, punya harta karena Allah, maka saat wafat dan masuk ke kubur ini, tadi Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171, jangan dikira orang-orang yang wafat, yang kegiatannya sebelum wafat dijadikan karena Allah, wafat begitu saja. Ayat ini turun untuk merespon dugaan orang yang meninggal waktu berjihad dengan Nabi, lalu wafat dalam perjuangan fi sabilillah, yang berjuang, berperang. Ini ayat tentang perang Uhud. Meninggal, mereka mengatakan tuh kan, dengan Muhammad sia-sia tuh, meninggal aja udah, mati aja. Ngapain ikut-ikut Muhammad SAW? Kalah juga kan, mati juga kan? Maka turunlah ayat-ayat ini untuk memberikan penguatan kepada umat Islam. Kalian yang nggak ikut berperang pun meninggal juga kok. Ya kan? Kalian yang duduk ngopi pun meninggal juga kok. Karena di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik duduk-duduk, ngopi-ngopi, teh-teh aja katanya. Daripada ikutan begitu. Kalian meninggal juga. Mau sembunyi di tempat yang dilapis baja pun meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal, wafat. Tapi bagaimana meninggal yang berkualitas? Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Mau yang ikut di militer, yang belajar, yang merawat di rumah tangga, yang bekerja, meninggallah dalam keadaan berkualitas sehingga dimuliakan di alam kuburnya. Jangan kira orang yang wafat yang menjadikan hidupnya fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia, kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal,
bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara. Beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, Bahmun.